Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Novalia Maharani dengan NPM 2459201076. Saya dari kelas 4D. Di sini pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek, saya ditugaskan untuk membuat sistem tracking paket. Berikut saya akan menjelaskan terkait materi terlebih dahulu. Di sini ada deskripsinya. Aplikasi yang pertama adalah latar belakang. Dalam era e-commerce yang pesat saat ini, sistem pelacakan paket menjadi komponen krusial untuk memberikan transparansi kepada pelanggan. Nah, sistem ini dirancang untuk mensimulasikan proses manajemen pengiriman barang secara efisien dan struktur, menggunakan prinsip pemrograman berorientasi objek. Nah, tujuannya yang pertama itu ada mengelola data pengirim, penerima, dan detail paket. Yang kedua, memperbarui sistem pengiriman secara real-time. Yang ketiga, mengimplementasikan struktur kode yang modular dan mudah dikembangkan. Nah, berikutnya adalah konsep OOP yang digunakan. Konsep OOP yang digunakan pada sistem ini, yang pertama ada kelas dan objek. Kelas dan objek itu template dasar untuk menciptakan entitas seperti paket dan kurir. Nah, objeknya itu adalah wujud nyata dari data paket tertentu. Yang kedua ada inheritance, yaitu menggunakan pewarisan untuk tipe paket khusus, misalnya paket ekspres. Dia mewarisi sifat dari kelas induk paket. Yang ketiga ada encapsulation, melindungi atribut sensitif seperti ID resi ataupun biaya, menggunakan akses privat protected agar tidak diubah sembarangan dari luar. Yang keempat ada polymorphism, yaitu kemampuan metode seperti hitung biaya untuk memiliki perilaku berbeda pada tipe paket yang berbeda, seperti reguler ataupun ekspres. Berikutnya ada diagram kelas. Di sini ada sistem tracking. Sistem tracking ini berada di posisi paling atas karena berfungsi sebagai pengelola utamanya. Ada atributnya, ini daftar paket. Ini untuk menyimpan data seluruh paket yang masuk ke sistem. Kemudian ada paket di sini, kelas paket atau bisa disebut simbol minus resi ini bersifat privat. Resi ini dikunci di dalam kelas ini agar tidak bisa diubah sembarangan dari luar. Di sini juga ada pengirim, tujuan, beratnya, dan status. Nah, kalau yang ini kan ada simbol pagarnya. Ini artinya bersifat protected atau hanya bisa diakses oleh kelas ini dan kelas turunannya seperti paket ekspres. Ketiga ini ada paket ekspres. Nah, kalau paket ekspresi ini otomatis memiliki semua atribut dari paket. Terus ada atribut spesifiknya seperti jaminan waktu. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode dari sistem tracking paket ini. Ini kan yang pertama ada import random. Ini tuh untuk memilih status pengirimannya secara acak, misalkan statusnya itu sudah diterima oleh yang bersangkutan atau masih dalam perjalanan. Kalau import time ini untuk efek loading saat pencarian data tersebut, data dari paketnya. Selanjutnya ada kelas 1 yaitu base pengirimannya. Di sini ada di sini ada self resi. Resi di belakang ini kan ada dua
garis bawah itu artinya bersifat privat dan dari sini nggak bisa diubah-ubah dari luar. Selanjutnya ada list status yang mungkin terjadi. Ini maksudnya statusnya itu ada proses di gudang, dalam perjalanan, kurir menuju alamat, atau paketnya udah diterima. Nah, di sini sistem memilih status secara acak saat objek dibuat. Jadi, sistem ini memilih ini cara acak pas objeknya udah dibuat. Misalkan paketnya masih dalam perjalanan atau paketnya sudah diterima. Jadi diinin oleh acak dari sistemnya. Selanjutnya ada kelas kedua, yang bisa disebut ini adalah inheritance dan polymorphism. Ini konsep OOP yang di kelas ini. Jadi inheritance ini, kelas ini mewarisi semua sifat dari paket. Jadi kita tuh nggak usah nulis ngetik ulang lagi kayak nama, ketiknya gitu, tujuannya kita langsung ngetik nama dari pengirimnya itu, langsung tujuannya langsung kita ketik aja tujuannya Jakarta, jadi kita nggak ngetik tujuan lagi, kita nggak ngetik nama lagi gitu. Yang polymorphismnya ini tuh di fungsi hitung biaya ini, meskipun namanya sama dengan kelas induk, fungsinya override atau timpa dengan rumus biaya yang berbeda. Nah, yang ini kan main programnya nih, input interaktif. Pada bagian main, program ini meminta input dari pengguna. Input berat ini menggunakan float agar sistem bisa menerima angka desimal seperti 1,5 kilo atau pokoknya 1,5 gitu. Jadi nggak error gitu. Terus ada logika pemilihan. Logika pemilihan ini sistem akan mengecek pilihan layanan pengguna. Jika pilih nomor 2, maka sistem akan menciptakan objek dari paket ekspres. Jika tidak, maka menggunakan kelas paket biasa. Nah, sekarang kita akan coba jalanin. Nah, kita masukkan nomornya. Yang ini, kita enter, masukkan nomor pengirim. Kota tujuannya. Ini kita masukin angka aja. Misalkan ini. Nah, di sini kita ada pilihan nih. Kita reguler atau ekspres. Misalkan kita reguler, kita pilih yang ke 1. Nah, ini hasil pelacakannya. Dan status paketnya lagi sedang dalam perjalanan. Selanjutnya ada kesimpulan dan kendala. Jadi kesimpulan dari sistem ini, yang pertama dalam penerapan konsep OOP-nya. Penggunaan kelas dan objek mempermudah pengelompokan data paket. Bagi sistem ini ya, konsep inheritance-nya, yaitu pewarisan, terbukti itu tuh efektif untuk membuat jenis layanan baru seperti paket ekspres tanpa harus nulis ulang kode dari nol. Yang kedua, ada keamanan data. Melalui encapsulation, nomor resi dapat diproteksi sehingga tidak bisa diubah secara tidak sengaja oleh bagian program lain. Nah, yang ketiga itu ada fleksibilitas. Sistem dapat secara otomatis menentukan rumus yang berbeda antara paket reguler dan ekspres meskipun menggunakan nama fungsi yang sama, yaitu hitung biaya. Nah,
Yang keempat ada interaktivitas. Dengan penggunaan modul, random, dan fungsi input, aplikasi mampu memberikan pengalaman simulasi yang mendekati kondisi nyata bagi penggunanya. Kendalanya, yaitu yang pertama, validasi tipe data. Nah, yang tadi itu saya masukin beratnya 1 kilogram, ada penulisan kilogramnya ini, tapi ternyata error karena saya menggunakan fungsi integer ini. Jadi saya ganti ke fungsi float. Jadi lebih fleksibel, dan juga dia nggak pakai kilogram, jadi nggak pakai itu, jadi nggak error. Terus ada logikanya. Nah, tadinya yang pertama itu tuh status paketnya itu muncul secara dua-duanya gitu. Jadi bingung, ini paketnya masih di mana, masih udah sampai di rumah, udah sampai ke pemiliknya, atau masih di perjalanan. Jadi tuh dua-duanya tuh muncul. Nah, saya ubah biar sistem ini yang memberitahu salah satunya gitu. Kayak misalkan, oh paket ini masih di dalam perjalanan. Jadi nggak semuanya tuh langsung masuk datanya. Terus juga ada struktur hierarki kelas. Nah, menentukan atribut mana yang harus diletakkan di superclass paket dan mana yang harus ada di subclass paket express agar tidak terjadi redundansi kode. Berikut yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.